dan angka kerja, kekuatan dan kemampuan kerja, sama pengenalan baik. Tapi juga saya adalah semua sumber termasuk benda beraktivitas, situasi, atau berusaha konektivitas dan dapat menimbulkan cedera, kecelakaan, kerugian, kebakaran, pencermaan, maupun penyakit kerja. Selanjutnya ada faktor jenis atau jenis bahaya. Pertama ada kebisingan suhu, cahaya, dan penerangan radiasi. Ketinggian konstruksi untuk faktor listrik, barang, cuan terbatas. Selanjutnya bahaya yang berbahaya. Radioaktif, mudah menyala, mudah meledak, dan masih radioaktif. Selanjutnya virus, bakteri, jamur, tanaman, hewan, pengawatan manual, manual handling, efektif, gerakan berulang. Desain tempat kerja, atasi dengan kontraktif, intimidasi, langsung musuh, sakit, ujian, pengujian. Adapun risiko, kemungkinan satu atau lebih keadaan bahaya yang dapat terjadi yang mengakibatkan cedera atau kecelakaan, kerugian, kebakaran, pencernaan, ataupun penyakit hidup kerja. Adapun penilaian risiko itu R sama dengan probability dari seperti R itu nilai risiko probability kekerasan atau frekuensi terjadinya suatu bahaya. Selanjutnya seperti atau nilai keparahan dari suatu dampak yang akan terjadi. Adapun dampak yaitu risiko ataupun bahaya yang muncul, termasuk di dalamnya luka pada orang, kebakaran penyakit akibat kerja, kerusakan properti, dan pencemaran lingkungan. Bisa juga masuk di dalam reputasi dan pelanggaran peraturan perundang. Selanjutnya pengendalian bahaya, yaitu untuk menghilangkan dan menurunkan nilai risiko dari suatu bahaya atau memelihara nilai risiko yang sudah dapat diterima dari suatu bahaya. Pengendalian bahaya atau kontrol risiko, yaitu ada eliminasi, substitusi, rekayasa, administrasi, PID. Selanjutnya ada tahap pengolahan bahaya. Pertama itu klasifikasi aktivitas kerja. Yang kedua, identifikasi bahaya dan risiko. Yang ketiga, identifikasi pengendalian risiko. Terdiri dari eliminasi, substitusi, rekayasa, administrasi, yang terakhir itu. Selanjutnya, yang keempat ada analisis risiko. Yang terakhir menentukan pengendalian tambahan. Selanjutnya, di contoh pengolahan bahaya. Pertama ada mengoperasikan komputer. Itu ada bahaya seperti radiasi, kalau sumbernya dari layar komputer, dampaknya iritasi mata atau rabun. Risikonya low. Kemudian bahayanya, pertama screen anti radiasi atau kacamata radiasi. Yang kedua itu ada mengoperasikan cyber. Dampak bahayanya itu seperti benda tajam, baju sabur, dapatnya terjadi di tangan luka. Risikonya medium. Cara pengendalian bahayanya menggunakan alat bantu atau aplikasi sarung tangan kulit. Selanjutnya, temuan dua, infeksi dan observasi. Infeksi ketiga itu untuk memeriksa dan mendeteksi suatu kondisi termasuk peralatan kerja, material, lokasi kerja, dan prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun pencemaran lingkungan sehingga dapat dicegah dan diminimalisir risiko. Selanjutnya ada tujuan infeksi ketiga yang pertama
menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan bebas bahaya. Yang B, mengerti dan memastikan pelaksanaan norma-norma K3 di lapangan dijalankan. C, mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya-bahaya muncul di lapangan. Yang D, memelihara kualitas produksi dan jalannya operasional yang harus dilakukan. Yang terakhir, menemukan perilaku kerja aman karyawan. Selanjutnya, apa saja yang perlu diinspeksi di kerja? Yaitu ada mesin produksi, itu melakukan inspeksi dari kondisi mesin produksi diantaranya yang memiliki potensi bahaya tinggi, yang bertekanan terlalu tinggi, atau mesin berputar. Selanjutnya ada peralatan kerja, itu memastikan semua peralatan kerja yang digunakan dalam kondisi dengan baik, terlihat seperti alat, angkat, angkat, dan serta pengangkatnya. Selanjutnya ada material atau, atau bahan, itu memeriksa semua kondisi bahan masih baik dan dikelola dengan baik. Selanjutnya ada fasilitas pengelola lingkungan, memeriksa semua fasilitas seperti IPAL, WTPA, atau alat pengendali udara dan TPS LP3. Dipastikan tidak ada bahaya yang keluar melebihi baku baku mutu. Selanjutnya area kerja memastikan proses sleeping di area kerja bergerak dengan baik dan kondisi aman untuk melakukan aktivitas kerja. Selanjutnya yang terakhir melakukan emergency. Memastikan kondisi termasuk kecukupan yang saya lakukan kelewatan tanggap darurat dan basic kerja dalam keadaan baik. Selanjutnya ada penanganan kabel listrik. Yang pertama, gambar pertama itu instalasi listriknya seadanya. Selanjutnya, gambar kedua itu kabel tandem. Jika ada yang seperti itu, kita harus jangan mengabaikan untuk kondisi yang tidak aman atau segera laporkan segera sebelum mencelakakan kita rekan kerja atau perusahaan atau yang hal lain itu. Selanjutnya, apa yang dibutuhkan dalam melakukan inspeksi? Yang pertama itu ada pengetahuan tentang peraturan prosedur K3. Yang kedua ada pengetahuan tentang undang-undang K3, standar internasional. Selanjutnya pengetahuan tentang batas wilayah. Yang terakhir itu ada pengalaman dengan prosedur kerja. Selanjutnya observasi K3 itu suatu upaya untuk memastikan perilaku kerja karyawan untuk dengan prosedur yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan tindakan tidak aman yang membahayakan dalam pekerjaan. Selanjutnya, hal apa yang diamati dalam observasi itu ada perilaku aman, yaitu cara kerja yang sesuai dengan kesehatan dan norma-norma K3 perusahaan. Adapun yang tidak aman, yaitu mengakibatkan cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan properti, atau pencemaran lingkungan. Adapun contoh perilaku yang tidak aman, yaitu ada cara kerja yang tidak sesuai dengan prosedur, sikap kerja yang tergesa-gesa, kekurangan pengetahuan dan keterampilan, kelelahan dan kesenangan yang antaranya mengambil jalan bebas. Yang gambar pertama itu ada pekerjaan dengan ketinggian, yaitu tidak menggunakan helm atau masker. Selanjutnya ada pekerjaan yang di atas ketinggian kurang lebih 1,8 meter yang tidak menggunakan full body harness atau tidak mendatangkan full body harness. Yang ketiga adalah tidak tanpa total yang tidak memadai. Selanjutnya gambar yang kedua tidak menggunakan helmet itu sedang menggerinda. Tidak ada cover kuat pada gerinda. Selanjutnya tidak menggunakan sarung tangan. Selanjutnya hubungan berlaku kerja dengan produktivitas dan kecelakaan. Selanjutnya ada 63 itu ada pengendalian personal dan ada dan selanjutnya work with atau isi kerja.
Izin kerja adalah permohonan yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan kerja dari pemilik pekerjaan, pemilik karya, dan BF unit. Adapun permohonan yang diajukan yaitu semua jenis pekerjaan non-rutin atau bidang rutin lain yang dilakukan namun tidak sesuai dengan prosedur saja tidak didukung peralatan yang sesuai. Dan terakhir, pekerjaan non-rutin yang dilakukan di area yang berisiko tinggi. Adapun tujuannya untuk memberikan perlindungan yang sistematis bagi karyawan maupun kontraktor yang harus melakukan pekerjaan berpotensi baik. Adapun jenis kerja yang merupakan izin kerja, yang pertama kerja dingin, yaitu kerja di ketinggian, kerja di ruangan terbatas, kerja galian, pekerjaan pengangkatan, yang terakhir kerja di dalam air. Selanjutnya, pekerjaan panas, semua aktivitas yang dapat menimbulkan sumber nyalanya api. Selanjutnya, kerja di ketinggian, kerjaan yang dengan ketinggian itu nomor 8. Dari permukaan baik kerja yang stabil atau kerja yang dengan lantai pijar yang tidak stabil atau standar. Tidak ada railing, penahan, ataupun kerja di atas perenjak. Selanjutnya, kerja di ruang terbatas. Kerja yang tidak dilakukan pada ruangan tertutup atau sebagian tertutup yang bertekanan atmosfer, yaitu tidak dimaksudkan sebagai ruang kerja normal. Suatu saat mungkin memiliki atmosfer yang mengandung gas berbahaya atau racun. Kurang atau lebih kadar oksigen menyebabkan kesulitan bernapas atau memiliki akses keluar masuk yang terbatas. Selanjutnya, kerja galian. Kerjaan eksplorasi atau mengangkat memindahkan sebagai tanah dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, sehingga terbentuk kondisi fisik permukaan tanah yang baru pada lahan atau bangunan dengan kedalaman 1,2 meter, sehingga membutuhkan pengamanan lokasi ataupun akses untuk mengukur spek. Selanjutnya, pekerjaan pengangkatan. Pekerjaan memindahkan bahan atau barang dari suatu tempat ke lain yang bukan rutin dan menggunakan alat khusus sehingga memerlukan perhitungan tertentu, penutupan air, sementara dan lainnya sebagainya. Selanjutnya ada pekerjaan di dalam air. Pekerjaan di dalam di air yang berdekatan dengan air yang luas, seperti daerah jati dan danau di mana area tersebut dilengkapi dengan membrel dan hormon yang permanen ataupun menggunakan air bantu fungsi kita. Selanjutnya ada pekerjaan panas yaitu pekerjaan yang dapat memicu timbulnya api maupun nyala api seperti pengelasan, pemotongan bahan metal, dan atau pemecahan beton. Selanjutnya pertemuan 4, Loloto. Loloto adalah singkatan dari Lock, Protect, Load, dan On, yaitu lockout merupakan tindakan pencegahan yang menggunakan alat gembok untuk menciptakan mesin dan potensi pelepasan energi berbahaya pada saat diperbaiki sehingga orang lain tidak bisa mengoperasikan peralatan mesin tersebut. Selanjutnya ada check out, yaitu memasang tanda bahaya untuk melarang masuknya suatu peralatan mesin yang menciptakan diperbaiki. Ini ada trade out, yaitu tindakan pengujian terhadap semua sumber energi sehingga terisolasi atau off sebelum mulai pekerjaan perbaikan. Tindakan ini juga dilakukan sebelum menyatakan peralatan mesin pada offset. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua sumber energi dalam posisi tidak aktif sebelum pekerjaan dimulai. Adapun jenis sumber energi dan potensi bahaya, yaitu ada listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik, termal dan suhu, kimia, berkelanjutan tinggi, yang terakhir radiasi. Selanjutnya, yang terakhir, super kelima, yaitu semi-challenge. Dasar pengendalian bahan kimia yang berbahaya di tempat kerja, Kepnaker 0.cap.187 garis miring men garis miring 1599. Adapun kegiatan industri yang mengolah, menyimpan, mengendalikan, mengangkut, dan mempergunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan terus meningkatkan jalan dengan perkembangan gelombang gas sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan maupun sumber daya lainnya. Adapun definisi
bahan kimia berbahaya, yaitu bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisik dan ataupun toksikologi terkait terhadap tenaga kesehatan sendiri dan lingkungan. Sifat bahan kimia berbahaya yaitu ada racun yang menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau kematian. Selanjutnya ada korosif atau bahan kimia yang karena reaksi dapat merusak jaringan hidup, berlogam atau bahan lainnya. Selanjutnya mudah terbakar, yaitu bahan kimia yang sifatnya kimia ditawarkan untuk cairan. Cairan yang mudah terbakar itu titik nyalanya 21 derajat Celcius sampai 51 derajat coba ada 1 m. Itu ada dan yang sangat mudah terbakar itu 21 derajat Celcius dan titik tinggi. Dinginnya 20 derajat Celcius pada 1 atm. Itu ada gas mudah terbakar yaitu titik nyalanya 20 derajat Celcius pada 1 atm. Selanjutnya mudah meledak apabila kimia menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Sifat bahaya kimia berbahaya. Kemudian oksidator yaitu pengurangan hasil oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran. Yang kedua, asar berbagai kimia supaya membangun penyakit lingkungan baik hewan atau tumbuhan. Yang terakhir itu iritasi bahan kimia reaksi dapat menimbulkan kerusakan atau peradangan atau iritasi pada kontak dengan permukaan kulit atau mata ataupun saluran pernapasan. Pengetahuan dasar untuk menangani bahan kimia yang baik, yaitu mengetahui surat bahan-bahan, terutama ada surat kimia, fisika, bahan dan obat. Selanjutnya ada materi seperti data scapes yang terdiri dari identitas perusahaan, informasi bahan, identifikasi bahaya, tindakan P3K, tindakan penanggulangan kebakaran, tindakan mengatasi bocoran dan tumpahan, penyimpanan dan penanganan bahan, pengendalian pemakaian, dan atau APD. Sifat fisika dan kimia, stabilitas, reaksi bahan, informasi toksikologi, informasi ekologi, pembuangan limbah, pengangkut bahan, informasi peraturan, undang-undangan yang berlaku, dan saja informasi lainnya berlaku. Selanjutnya adalah BPKB yang terdiri dari nama produk, selanjutnya identifikasi bahaya, tanda bahaya dan artinya, uraian risiko dan penanggulangannya, tindakan pencegahan, interupsi apabila terkena dan keluar, interupsi pasaran, interupsi tumpahan atau bocoran, interupsi pengisian dan penyimpanan, interupsi. Selanjutnya yang terakhir itu ada nama, alamat, dan nomor telepon pabrik pembuat dan distribusi. Ini ada contoh, samping ada gambar. Selanjutnya adalah langkah sebelum pekerjaan dengan bahan kimia, yaitu mengenali bahan, mengerti bahan kimia yang akan dikelola atau dikembangkan. Selanjutnya mengenai sifat bahan, yaitu membaca SDS untuk mengenai sifat dan cara penanganan bahan. Kemudian pahami SOP, memahami prosedur kecil penanganan bahan kimia. Selanjutnya APD, yaitu respirator atau masker kimia. Kacamata untuk penanganan kimia seluruh tangan karet. Dan yang terakhir itu ada emergency kit, ya kan peralatan seluruh spill kit dan alat musik lainnya. Sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.